tiptoeing down your spine when everyone's around. Kiss me hard, forget them judging eyes. Who cares about what is to come? No, I don't fear the night. Let's show him what it is to be alive. If nothing is what keeps, can I keep you just for a minute? I don't know what's real, but I really wanna feel you now. Get a little too close, can I stop your heart for a moment? If I don't even care, is that really such a crime? Just life. We're all going anyway, so let's let it out loud. If nothing is what keeps, can I keep you just for a minute? I don't know what's real, but I really wanna feel you now. Get a little too close, can I stop your heart for a moment? If I don't even care, is that really such a crime? If I don't even care, is that really such a crime? Sobat Laut, tahukah kalian apa itu Taman Nasional Kepulauan Seribu? Taman Nasional Kepulauan Seribu merupakan salah satu kawasan pelestarian alam bahari yang ada di Indonesia. Secara administratif, kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, tepatnya di 3 kelurahan, yaitu Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan. Terdapat 4 ekosistem utama pembentuk sistem ekologis kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu, yaitu ekosistem hutan pantai, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang. Nah, Sobat Seribu, dalam kegiatan kemarin, aku dan tim belajar tentang konservasi yang dilakukan di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Yuk simak kegiatan kami. Di hari kedua, kami berkesempatan ke Nusa Keramba yang menjadi tempat budidaya ikan laut untuk konsumsi. Kami ke Nusa Keramba bersama dengan tim magang dari UGM dan didampingi oleh Pak Dedi. Di sana, kami dijelaskan tentang ikan-ikan yang dibudidayakan, diantaranya yaitu ikan kakap, kerapu, dan ikan bandeng. Selain itu, di sana juga ada penangkaran hiu. Nusa Keramba merupakan salah satu pulau gosong yang dijadikan sebagai keramba sekaligus restoran dan tempat rekreasi. Konservasi ekosistem mangrove. Mangrove merupakan tumbuhan Angiospermae yang hidup di daerah pesisir. Mangrove dapat bertahan hidup dalam salinitas tinggi, pasang surut tinggi, dan keadaan lingkungan bersuhu ekstrim. Dalam kegiatan konservasi mangrove, aku dan teman-teman diarahkan untuk mencari propagul. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat 17 Januari 2020. Dalam kegiatan ini, kami didampingi oleh Bang Yuliansyah dan Mas Solihin. Kami masuk ke dalam ekosistem mangrove, berjalan menyusuri pantai untuk mencari dan mengumpulkan propagul yang siap tanam. Terkadang, kami juga perlu masuk ke dalam rumpun-rumpun pohon mangrove untuk mencari propagulnya. Propagul yang tinggi diambil menggunakan galah bambu.
Propagul juga bisa langsung dipetik jika letaknya terjangkau. Dikumpulkan juga propagul yang jatuh di bawah pohon. Namun jika sudah tertancap pada substrat seperti ini, tidak usah diambil ya sobat. Propagul yang telah dicari dikumpulkan menjadi satu, yang selanjutnya dibawa ke lokasi penanaman. Selanjutnya, propagul yang baru ditanam dalam polybag untuk menyulam bibit yang gagal tumbuh. Untuk metode penanaman mangrove di sini menggunakan metode rumpun berjarak. Mangrove yang ada di sini jenisnya Rhizophora stylosa dan Rhizophora mucronata. Mangrove memiliki fungsi penting bagi keberlangsungan ekosistem pesisir. Tidak hanya di pesisir, manfaatnya juga terasa bagi masyarakat semua penjuru. Mangrove dapat menahan pasang angin yang kencang bagi pemukiman, sebagai penunjang ekosistem lain di perairan, dan yang penting banget nih, mangrove sebagai salah satu penghasil oksigen untuk kita bernapas. Konservasi ekosistem lamun. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan sejati yang hidup di laut. Lamun hidup terendam di dalam air laut dengan substrat berpasir. Keberadaan lamun berperan penting bagi keberlangsungan di perairan. Wilayahnya berfungsi sebagai tempat memijah, mencari makan, mengasuh, dan membesarkan biota-biota laut. Lamun juga berperan sebagai penghasil oksigen, bahan organik, dan zat hara. Dengan sistem perakarannya, lamun mampu mengikat dan menstabilkan substrat. Dalam kegiatan konservasi lamun, aku dan teman-teman diarahkan untuk transplantasi lamun menggunakan metode angkur. Untuk kegiatan ini, kami didampingi oleh Pak Agus, Pak Rudi, Bang Alam, Bang Juliansyah, Bang Solihin, dan Bang Adi. Kegiatan dilakukan saat air surut. Hal ini memudahkan dalam proses pengambilan bibit dan penanaman. Bibit yang telah diambil dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya dipotong menggunakan gunting atau pisau dengan ukuran batang 2-3 cm. Setelah itu, bibit dijepit menggunakan bambu yang telah dibilah kecil-kecil. Selanjutnya, tancapkan bibit pada substrat. Kami juga melakukan monitoring dan perawatan terhadap transplantasi lamun yang menggunakan metode TERS. Daun lamun dibersihkan dari lumut dan substrat yang menempel di permukaan daunnya. Ini dilakukan agar proses fotosintesis tidak terhambat. Jenis-jenis lamun yang ada di SPTN 3 Pulau Pramuka yaitu Enhalus acoredes, Thalassia hemrichi, Halupila ovalis, Haludule uninervis, Syringodium isoetifolium, Cimodesia rotundata, dan Cimodesia cerulata. Nah, ini jenis lamun Holopila hapalis. Ovalis ya, salah dikit gak apa-apa lah guys. Oke. Pelestarian penyu. Penyu termasuk ke dalam jenis reptil. Keberadaannya berstatus dilindungi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Di SPTN 3 Pulau Pramuka terdapat lokasi suaka penyu. Bedanya suaka dengan penangkaran yaitu suaka sebagai tempat perlindungan, sedangkan penangkaran merupakan tempat untuk membiarkan dengan tujuan mencari keuntungan. Jenis penyu yang ada di suaka ini yaitu penyu sisik. Untuk penyu yang dilindungi yaitu penyu sisik dan penyu hijau. Penyu hijau jarang ditemui karena saat bertelur mereka kembali ke daerah asal. Kami didampingi dan diarahkan oleh Pak Dedi dan Bang Juliansyah. Tukik, anak penyu dan penyu yang ada di suaka ini diberi makan 2 kali sehari dengan ikan segar yang dibekukan sebagai pakannya.
Terdapat 7 jenis penyu di dunia, 6 jenis diantaranya ada di Indonesia. Keenam jenis tersebut yaitu penyu sisik, penyu hijau, penyu belimbing, penyu tempayan, penyu lekang, dan penyu pipit. Jenis yang tidak ada di Indonesia yaitu penyu kempi yang berada di perairan Meksiko. Melihat Suakalang Bondol, maskot Jakarta, yang berada di Pulau Kotok. Untuk masuk ke kawasan ini tidak bisa sembarangan ya sobat. Oh iya, kami kemari bersama dengan Bu Ina dan teman-teman magang dari UPN Veteran Jakarta. So classy, like I'm an LA queen. You don't care that I'm broken. You don't care that I'm mean. You just say I'm golden, like a Jesus piece. You tell me how and I'm dropping low, and you show me places I never know. Even when we just riding round town getting stoned, boy, you put me back together again. A Coca-Cola, Hennessy. Everybody says you're not good for me, but you're my fucked up lemonade. Boy, you put me back together again. Put me back together. You tell me how and I'm dropping low, and you show me places I never know. Even when we just riding round town getting stoned, boy, you put me back together again. A Coca-Cola, Hennessy. Everybody says you're no good for me, but you're my fucked up remedy. Boy, you put me back together again. Terima kasih Taman Nasional Kepulauan Seribu sudah berbagi ilmu dengan kami. Semoga video yang berisi beberapa pengalaman kami ini bermanfaat. Salam konservasi.